Subhanahu wa ta'ala. Apa yang udah kita dapat? Apa yang udah kita dapat? Pengampunan Allah. Apakah kita udah benar-benar bertobat dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi SAW bilang, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung orang yang mendapati di lembaran amal perbuatannya istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebanyak apapun dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang, itu semua diampuni oleh Allah, gugur tatkala dia datang kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, sungguh-sungguh di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dinyatakan oleh baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau. Sebab yang Allah mau dari seorang hamba, sebab Allah tahu tatkala Allah ciptakan kita ini nih, Allah ciptakan kita sebagai manusia yang selalu melakukan kesalahan. Ya, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala memang seperti itu. Makanya ulama bilang gak dinamakan manusia dengan nama insan sebagai nama manusia, melainkan di mahallil khata' wa nisyan, sebab dia ini tempatnya kesalahan, tempatnya lupa, kekhilafan. Allah ciptakan kita demikian. Lantas apakah itu sebagai alasan yang menghalalkan kita untuk melakukan kesalahan? Bukan. Tapi itu sarana untuk kita senantiasa kembali kepadanya. Itu adalah sebab agar kita bersimpuh di pintunya dengan kesungguhan, dengan penyesalan, dengan hati yang hancur kembali kepadanya. Itu yang Allah mau dari kita. Terkadang ketaatan kepadanya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuang, dilemparkan ke wajah pelakunya, pelaku ketaatan, dibuang oleh Allah. Macam orang udah bawa berkas, capek-capek dia udah tulis, udah dibawa berkas ke depan, nggak dibaca, dilemparin ke mukanya. Sakit hati kan? Ini orang udah bikin taat, itu ketaatan dilemparkan oleh Allah ke wajah itu orang. Kenapa? Ketaatan nggak dihargai oleh Allah? Enggak, bukan masalah itu. Tetapi ketaatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, oleh orang tersebut, ketaatan yang membuat dirinya merasa sombong, lupa daratan.
ketaatan yang semacam itu membuat pemiliknya dimurkai oleh Allah Ta'ala, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Karena itu, apa yang membuat iblis dilaknat oleh Allah? Padahal iblis ya itu nggak ada sejengkal di langit dan di bumi, melainkan iblis sudah pernah sujud di situ. Dia bukan bagian dari malaikat, dia bagian dari jin. Kana minal jinni. Allah Ta'ala bilang dia bagian dari jin yang diciptakan dari api, bukan bagian dari malaikat. Tetapi karena ketaatannya, ibadahnya yang luar biasa, dari martabat jin masuk ke martabat malaikat. Ini iblis. Dan bukan hanya seperti itu aja, dijadikan sebagai pemimpin malaikat. Bayangin coba, gak cuma masuk dalam golongan malaikat, pemimpin malaikat. Kita dari manusia diangkat, dimuliakan jadi kelompoknya malaikat. Dari sekalian banyak malaikat, ini satu. Ya, gak cuma jadi bagian malaikat, pemimpin mereka. Wah, ini kan gak tanggung-tanggung. Istimewa iblis. Tapi ternyata ketaatan yang dia lakukan itu membuat dia lupa daratan. Apakah ketaatan yang membawa manfaat? Enggak. Adanya penyebab. Dia dilaknat oleh Allah ketika dia sombong dengan ketaatan yang dia lakukan, merasa bangga, merasa sombong, dikutuk oleh Allah sampai hari kiamat. Dia binasa dunia dan akhirat. Tetapi Nabi Adam yang maksiat, dia melanggar perintah Allah. Tetapi ketika kemaksiatannya membuat dirinya merasa hina di hadapan Allah, hancur hatinya karena merasa malu melakukan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah. Dia mengakui kesalahannya dan minta ampun sama Allah. Dia bilang, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perasaan semacam itu tuh yang Allah mau dari kita. Perasaan bagaimana, ya Allah, saya menzalimi diri saya. Saya menzalimi diri saya. Kalau kau gak ampunin, maka kami akan menjadi hancur. Coba bayangin kita bikin salah sama orang, terus kita datang kepada orang tersebut mengakui kesalahan kita, minta dimaafkan. Itu perasaan kita waktu datang bagaimana itu? Pertama, dia gak bakal datang melainkan ketika dia menyesal. Perasaan semacam ini mesti ada selalu dalam hati kita, penyesalan. Kita datang sama orang, kita ngakuin kesalahan, itu gak gampang loh. Ngakuin kesalahan kepada orang, ya, ngakuin, saya salah, saya bikin ini. Perasaan macam begitu tuh, itu yang Allah mau dari di dalam hati kita kepadanya. Perasaan macam begitu. Terus mengemis di depannya, maafin saya, ampunin saya. Kita datang sama orang minta dimaafin, maafin. Bagaimana tuh perasaan itu waktu
ketika kita minta maaf dari orang yang kita bikin salah sama dia. Itu perasaan macam itu Allah mau ada di dalam hati kita kepadanya. Kita sama manusia kan begitu, ini sama Tuhan Allah mau dari kita begitu. Itu perasaan-perasaan itu ada di dalam hati kita setiap saat. Terus mentok udah, nyerah udah. Kalau kamu gak ampunin, kemana lagi? Keputusasaan dan ketergantungan. Dia putus asa dan bergantung. Allah mau nih perasaan nih ada di dalam hati, cuman bukan kepada manusia, kepada Allah. Putus asa dari segalanya dan hanya bergantung kepadanya. Ini perasaan macam begini ketika ada, ente taat, ente maksiat, ya itu semuanya yang paling penting intinya nih dia. Perasaan-perasaan semacam ini senantiasa ada di dalam hati. Ente mau taat kayak bagaimana, tapi ini perasaan gak ada di dalam hati, ente dimurkain, gak ada gunanya tuh taat. Kemaksiatan ketika dilakukan, tapi ini perasaan nih ada macam begini, penyesalan, rasa hancur dalam hati, ya gak bakal bawa bahaya tuh kemaksiatan. Adanya menjadi penyebab kita dirahmati Allah. Tekad untuk memperbaiki diri. Perasaan gini yang mesti ada dalam hati kita. Makanya Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau bilang, rubba ma'asiyatin awrathat sahibah dzul wal inkisar amama Allah khairun min ta'ah awrathat sahibah takabbur wal izzah. Terkadang kemaksiatan yang membuat pelakunya menjadi hina di hadapan Allah, tunduk, malu, menyesal, itu lebih baik dari ketaatan yang membuat pelakunya jadi sombong, merasa bangga. Sikap semacam ini yang Allah mau dari kita. Ini amalan hati yang dilupakan dan dilai-laikan oleh banyak orang. Mudah-mudahan Allah bukain hati kita bisa merasakan hal semacam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, 12 hari berlalu dari bulan Rajab, bulan istighfar. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Tiap saat kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alaih. Tapi apakah cuma sebatas di lisan atau memang hakikat yang bersemayam di dalam hati dan sanubari kita? Itu yang harus kita renungkan. Kita nggak mau cuma sekedar pegang tasbih istighfar. Terkadang seperti saya sering katakan, atribut ini memutuskan hubungan seseorang dengan Tuhan, menipu terkadang. Ini kan istighfar, pegangan tasbih macam begitu. Ini pada hakikatnya atribut. Apakah itu cukup? Belum. Apa artinya orang pegang tasbih, baca istighfar yang banyak, ya, tapi hatinya nggak ada perasaan-perasaan yang semacam tadi saya sebutkan, nggak ada penyesalan. Ya cuma sekedar komat kamit, mulut otomatis bergerak, persis seperti rekaman. Berguna? Enggak. Sama sekali nggak ada gunanya.
Makanya kan dalam riwayat disebutkan orang yang baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi dan malam hari di bulan Rajab, Allah haramkan kulit dan rambutnya untuk dibakar di api neraka. Apakah cuma sekedar ngucap dengan lisan begitu? Enggak. Apa bedanya sama rekaman? Terekam suara, taruh tiap hari pagi sore selesai. Tapi bukan itu yang Allah mau dari kita. Bagaimana seseorang ketika memanggil Allah, minta Rabbi firli, ya Allah ampunin saya. Permintaan ampunan itu kan pasti didahului dengan kesadaran akan kesalahan, didahului akan dengan penyesalan, dan didahului dengan tekad untuk berubah dan memperbaiki diri. Setelah itu dia minta, ya Rabb maafin saya, ampuni. Itu istighfar. Mendorong seperti itu dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah itu yang Allah mau. Orang yang semacam ini nih, ya, dia minta ampun macam tadi saya bilang, ya. Setelah dia minta ampun kayak begitu diulang-ulang 70 kali dengan perasaan macam begitu, kesadaran macam begitu, kira-kira dia bakal bikin maksiat lagi apa enggak? Nah, itulah yang membuat dia diharamkan dari api neraka. Tapi kalau Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, dia ulang-ulang begitu, ya, depan TV sambil nonton, ada gunanya? Itu yang Allah mau. Pikirannya kemana-mana. Ada TV yang kita lihat fisik dengan mata kita, ada TV yang memang udah berputar di benak dan pikiran kita. Ya, kita baca Rabbi firli, akal kita tuh, pikiran kita semuanya televisi di sini. Hayalan kita sama seperti kita di televisi kabar ini. Bukan itu yang Allah mau, tapi macam tadi yang saya katakan. Demikian juga ketika meminta rahmat Allah, ya Allah sayangi saya, kasihani saya. Kita lihat pengemis di luar yang betul-betul kepepet datang mengemis, minta dikasihani. Bagaimana sih perasaan mereka? Coba kita pikirkan, renungkan bagaimana perasaan mereka ketika mengemis agar dikasihi, disayangi, dikasihani. Perasaan semacam itu ketika kita minta rahmat Allah, kasih sayang Allah harus ada dalam hati kita. Wa tub alayya, terima taubat saya. Artinya terima taubat saya itu apa? Ya seperti tadi, dia menyadari kesalahannya, dia mau memperbaiki diri. Minta, ya Rabb, saya tekad mau memperbaiki diri, terimalah tekad saya ini. Saya kembali kepadamu untuk menjadi lebih baik. Tolong terima. Nah, perasaan macam begini gak cuma omong begitu aja, tapi ini mesti ada dalam hati. Dan setelah itu 70 kali diulang-ulang, pagi, malam, jadi 140 kali, ya. Itu harusnya dia buktikan di dalam perilaku dia sehari-hari. Nah, kalau itu terbukti dalam perilaku dia sehari-hari, ambil kabar, gak bakal bikin maksiat. Yang ada dia penuh dengan ketaatan kepada Allah. Siang malamnya cuma diingat sama Allah, dia fokus di dalam tujuan, bakal berubah keadaannya. Nah, itulah yang menjadi penyebab dia diharamkan dari siksa api neraka. Bukan komat kamitnya, sekadar komat kamit enggak, tapi itu. Ayo, 12 hari berlalu, tinggal berapa hari lagi? 18 hari atau 17 hari lagi dari bulan Rajab. Segitu masuk Sya'ban, berlalu 29, 30 hari Ramadan. Kalau kita dapetin Ramadan, kalau Allah siapa yang tahu? Wallah siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Gimana keadaan orang kita nih matinya, bagaimana kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Kita pulang nggak ke rumah. Wallah nggak ada yang tahu. Wallah nggak ada yang tahu. Ya cuman kita bisa berangan-angan, berharap sama Allah.
minta sama Allah kasih panjang umur deh, jangan dimatiin dulu. Kasih panjang, masih pengen berbuat, masih pengen berkarya. Dulu saya pernah datang berkunjung kepada Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Itu usianya kan udah 100 ya, meninggal lebih kurang 100 tahun lebih atau kurang ya. Itu di akhir umurnya saya sama Habib Jinnah datang ke beliau berkunjung. Beliau bilang, doain saya. Doa apa lagi Habib? Doain saya biar panjang umur. Hah, umur udah tua, minta didoain panjang umur? Iya, saya minta panjang umur, saya pasti pengen ngasih manfaat kepada umat manusia. Pengen kasih manfaat, pengen ngajar, pengen dakwah, pengen nyampein ini ilmu. Saya pengen berkarya. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang istiqomah, jadi yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan kita dari sandiwara, dari kebohongan, dari hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, wa ya judal judin ya rahman wa sakin wa dalgatul matin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Sabtu depan ya, Sabtu berikutnya tanggal 21, kemudian juga tanggal 28 penutupan ya. 3 kali lagi. Habis gitu udah libur, ketemu lagi ntar habis lebaran. Udah dekat Idul Adha lagi kita ketemu ya. Terus juga insyaallah kita nanti ada ziarah Makam Aulia insyaallah. Tanggal berapa itu jatuhnya? Tanggal 25 ya, insyaallah. Kenapa? Hah? Oh berarti libur. Ya kan. Terus juga hari Kamis besok di Al-Fakhriyah Hatam Bukhari ya, malam Jumat yang bisa hadir ya. Besok di Kuitang juga Hatam Bukhari yang bisa hadir. Nih bacaan kitab Sahih Bukhari itu doa diijabah oleh Allah, digabung. Pasang niat. Hatamnya juga begitu, walaupun nggak baca ya, cuman hadir hatamnya, insya Allah kebagian juga keberkahannya. Iya, karunia Allah mah besar, nggak bisa dibatasin oleh apapun ya. Besok Hatam Bukhari di Kuitang pagi, hari Kamis malam Jumat maghrib Hatam Bukhari di mana namanya di Al-Fakhriyah ya. Habis itu tanggal 14 katanya ada kerja bakti di Auto. Jadi Sabtu depan libur kita. Enggak libur. Waktunya dimajuin jadi pagi ya. Terus aktivitasnya nih, pengajiannya kerja bakti ya. Mudah-mudahan Allah kabulin hajat-hajat kita ya Rabbal Alamin.
يا ربنا تعلم بما في الطاوية قد اقدر بما في الظاهرة خفية لنا يا ربنا والطاوية واكفنا ربنا شر الهوى دانية فاتحة بالقبول وتمام كل سورة ليس ظاهر باطنا لا يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويخلي ظاهر باطنا لا دنيا وكنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.